Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk para guru hebat sekalian. Saya Muhammad Saiful Akbar, pendidik di SMAN 1 Bojong Soang. Perkenankan saya untuk sedikit berbagi terkait pemahaman saya akan Merdeka Belajar. Pertama, apa yang ada di benak Bapak, Ibu sekalian ketika mendengar kata Merdeka Belajar? Tentunya Bapak Ibu sudah memiliki asumsi dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mari kita pahami diri kita sebagai pendidik. Yang kedua, hakikat mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, budi pekerti merupakan tujuan dari pendidikan. Dan yang kelima, pendidikan yang berorientasi kepada keselamatan dan kebahagiaan. Para guru hebat sekalian, untuk menjawab pertanyaan yang ada di awal tayangan, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah diri kita sendiri selaku pendidik. Sebelum kita membimbing para murid ke arah kemerdekaan, maka kita harus merdeka secara lahir dan batin. Maka daripada itu, kita harus memahami peran kita sebagai seorang guru. Yang pertama, memahami diri sebagai pendidik. Guru seperti apakah kita? Dan ingin menjadi guru seperti apa di kemudian hari? Apakah kita ingin menjadi guru layaknya guru kita di masa yang lalu? Ataukah bagaimana? Tentunya kita harus menjadi guru yang bisa membimbing para murid sesuai dengan perkembangannya, baik itu dari segi pribadi murid ataupun lingkungan yang kita alami saat ini. Kita tidak bisa menerapkan metode-metode lama yang menurut kita baik diterapkan pada masa sekarang. Perlu ada modifikasi untuk bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kita harus bisa memahami tantangan perubahan, dan kita harus ingat bahwa pendidik ada untuk murid, bukanlah sebaliknya. Karena itu ada untuk memberikan pengaruh-pengaruh baik kepada murid yang nantinya dapat melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Yang kedua, hakikat mendidik dan mengajar. Mendidik tidaklah hanya berada di kelas dan berbicara kepada murid semata. Mendidik seyogianya sebuah proses pendewasaan murid dengan bimbingan guru. Mendidik dapat diartikan menuntun. Menuntun. Kita semestinya bisa menuntun para murid untuk bisa memahami sebuah konsep dari setiap materi, bukan hanya memberitahukan kepada para murid semata. Mereka harus bisa menemukan kebermaknaan dari setiap materi yang mereka pelajari melalui metode, teknik, cara yang mampu menuntun para murid ke arah tersebut. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam metode AMO, yaitu seorang pendidik harus bisa memposisikan diri menjadi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani. Ketiga falsafah itu perlu kita terapkan dalam proses menuntun murid-murid kita, yang mana pertama, kita harus menjadi teladan yang baik bagi para murid atau ing ngarso sing tulodo. Yang kedua, kita harus bisa membersamai para murid dalam menemukan potensi-potensinya atau ing madya mangun karso. Dan yang ketiga, kita harus bisa mendorong para murid untuk bisa menjadi pribadi yang selamat dan bahagia di kemudian hari, yaitu ing tutwuri handayani. Ketiga falsafah tersebut bisa menjadi landasan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada para murid. Bapak Ibu guru hebat sekalian, yang selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Para murid layaknya seperti kita, manusia biasa yang memiliki berbagai hal di dalam dirinya. Ki Hajar Dewantara membagi ke dalam dua hal penting yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu kodrat biologis dan kodrat keadaan.
Kodrat biologis seseorang merupakan potensi-potensi baik dan buruk yang ada pada setiap pribadi seperti percaya diri, berani, toleransi, sedih, pemalu, pemarah. Setiap individu memiliki potensi-potensi tersebut tanpa kecuali. Kita sebagai pendidik tidak akan bisa mengubah kodrat tersebut karena hal itu ada dan akan selalu ada. Dalam sebuah teori pendidikan, ada yang dinamakan teori tabula rasa, yang mana menganggap bahwa anak-anak dalam hal ini murid seperti layaknya kertas kosong yang bisa diisikan apapun oleh pendidik. Di samping itu ada juga teori negatif yang menyatakan bahwa anak-anak seperti kertas yang sudah terisi sehingga tidak bisa kita ubah. Namun Ki Hajar Dewantara menarik benang lurus dengan menggabungkan kedua teori tersebut yang beliau sebut dengan teori konvergensi, yang mana setiap anak itu seperti kertas yang sudah berisikan tulisan, namun tulisan tersebut masihlah samar. Pada titik ini kita dapat menyimpulkan bahwa tugas pendidik adalah berusaha untuk menebalkan tulisan-tulisan yang ada dalam pribadi anak, yang mana menebalkan yang kita lakukan ada pada area penebalan potensi-potensi baik dalam diri anak-anak. Di sisi lain, kodrat keadaan merupakan hal yang ada di luar diri murid, yaitu lingkungan dan zaman. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam pembentukan penebalan tulisan potensi yang sudah ada pada diri murid. Sangat sulit untuk mengkondisikan lingkungan murid, yang sehingga yang dapat kita lakukan adalah bagaimana menghadirkan kebermaknaan dalam belajar sehingga pembelajaran tersebut sesuai dengan lingkungan yang murid alami. Disinilah pendidik harus bisa menghadirkan pembelajaran kontekstual sesuai kondisi murid. Hal kedua, kita hanya bisa menerima perubahan zaman sehingga kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Selaras dengan kodrat biologis anak, pendidik harus mampu memaksimalkan kemampuannya dalam mengkondisikan kodrat keadaan, yaitu lingkungan dan zaman, untuk bisa menempa pribadi murid yang mampu mengeluarkan potensi-potensi baiknya. Yang selanjutnya adalah budi pekerti merupakan tujuan dari pendidikan. Bapak, Ibu guru hebat sekalian, tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah membentuk pribadi murid yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, manusia yang dengan kodratnya sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat-alat yang mampu digunakan untuk mengasah kodratnya, yaitu akal atau cipta kognitif mereka, dan hati atau rasa atau afektif. Kedua hal inilah yang harus diasah oleh pendidik sehingga para murid dapat menggunakannya untuk mewujudkan tindakan psikomotor. Terkadang pendidik terlalu fokus kepada perkembangan kognitif saja sehingga menghasilkan murid yang pintar secara akademis namun tidak berbudi pekerti. Atau pendidik memisahkan ketiga aspek tadi menjadi hanya sekedar angka untuk merefleksikan nilai kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau praktek. Seyogyanya, pendidik haruslah mampu menuntun murid menjadi pribadi yang memiliki cipta dan rasa sehingga mewujudkan karya berupa tindakan-tindakan yang berbudi pekerti. Singkatnya, setiap tindakan siswa haruslah berdasarkan kesadaran diri mereka dengan memperhatikan pengetahuan yang mereka miliki dan nilai-nilai kebaikan yang mereka anut, sehingga mewujudkan sebuah perilaku yang dapat membuat diri dan orang di sekitarnya merasa nyaman dan bahagia. Yang selanjutnya, yang kelima, pendidikan yang berorientasi kepada keselamatan dan kebahagiaan. Pada dasarnya, proses pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk mengantarkan setiap pribadi yang didik untuk selamat dan bahagia. Sehingga pendidik harus mampu menuntun para murid untuk bisa menemukan cara dan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan masing-masing pribadinya. Di zaman digitalisasi ini, guru harus bisa membiasakan 4 potensi yang akan membantu para murid dalam mengarungi zaman, yaitu potensi kreativitas, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Keempat kompetensi itu dapat mewujudkan pribadi yang mampu bertanggung jawab dan berani dalam memutuskan dan berkehendak kepada kehidupannya.
sehingga dapat mengantarkannya menjadi seorang yang selamat dan bahagia. Bapak, Ibu, guru hebat, itulah 5 hal yang perlu kita pahami dan dalami dalam mewujudkan merdeka belajar. Mari kita menjadi pribadi merdeka untuk bisa memerdekakan pembelajaran. Jadi, apakah merdeka belajar itu? Saya yakin Bapak, Ibu sudah dapat menjawabnya masing-masing. Saya harap sedikit banyak yang saya sampaikan dapat membantu Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Kekurangan hanyalah milik pribadi saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi refleksi dari apa yang telah Bapak Ibu dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.